pagi Pak Arjo. Selamat pagi Pak Mono. Tadi saya sudah bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Hari ini mengizinkan untuk saya pendampingan khususnya untuk observasi. Untuk sebelumnya Pak Arjo, terima kasih sudah mengirim RPP ke saya lewat Grab. Nah, Pak Arjo sehat ya? Alhamdulillah pagi ini sehat Pak. Ya, walaupun saya juga agak tidak sehat hari ini, tapi dengan semangat kebersamaan ya kita diberi kekuatan untuk nanti pelaksanaan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberi kelancaran Pak. Oke Pak Arjo, tujuan pembelajaran nanti atau temanya apa ya Pak? Temanya ini tentang ekosistem. Untuk babnya itu ekosistem, kemudian untuk subbabnya rantai makanan. Oh iya, jadi tujuan pembelajarannya tujuannya ya dengan melalui berbagai media yang nanti anak diharapkan bisa menjelaskan rantai makanan, bisa mendeskripsikan tentang rantai makanan, kemudian anak bisa pengembangan anak untuk rantai makanan tadi, pengembangannya alurnya bagaimana Pak? Oh, yang dikembangkan. Yang jelas dari belajar panjelinya ada nanti yang kita distelkan untuk lagu-lagu nasional, kemudian KSN-nya nanti setiap anak itu ada dari diskusinya, dari presentasinya itu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertemuan yang pertama untuk materi rantai makanan ya. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, salah satu untuk mimpin doa dulu. Tempat duduk siap, gerak. Pada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Sebelum mulai pembelajaran, ini ada kita buat kesepakatan dulu. Nanti jika ada yang tidak setuju boleh diubah. Oke. Yang pertama, siswa hadir tepat waktu. Ini tadi sudah masuk semua ya. Kemudian yang kedua, tadi berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Menjaga kebersihan kelas. Oke, nanti kita jaga. Kemudian izin jika meninggalkan kelas, ketika izin keluar. Ada yang perlu ditambahkan? Cukup, tidak ada. Sepakat berarti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, biar kita lebih semangat, kita nyanyi dulu bersama-sama dengan judul Hari Merdeka. Boleh sambil tepuk-tepuk nanti ya. Yang semangat pokoknya. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari Sebelum kita belajar, ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Bisa semangat ya? Ya. Oke. Apa saja yang termasuk makhluk hidup? Kamu tahu nggak? Apa saja termasuk makhluk hidup?
Bagaimana tanaman dan hewan ini bertahan hidup? Ada yang tahu tidak? Bagaimana tanaman dan hewan ini bertahan hidup? Dengan apa? Mencari makan. Mencari makan. Terus? Ada yang berburu. Semuanya untuk bertahan hidup. Nah, pertanyaan ketiga, kalau kamu pergi ke pantai atau laut, hewan apa saja yang pernah kamu lihat? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ikan. Apalagi? Kepiting. Bintang laut. Apalagi? Kerang. Ada ikan yang besar? Ikan yang besar apa? Ikan hiu. Ikan paus. Ada lagi? Lumba-lumba. Itu semuanya binatang laut ya. Oke. Terus yang keempat, menurutmu apa yang dimakan ikan di laut? Ikan-ikan di laut itu makan apa? Ikan berat. Kalau ikan besar berarti dia makannya apa? Ikan-ikan kecil. Kalau ikan kecil makannya apa? Plankton. Ya. Terus yang terakhir, apa yang terjadi jika salah satu jenis hewan di laut itu hilang? Apa yang terjadi? Mereka memperoleh makanan apa tidak? Ya tidak ya. Disimak baik-baik, diamati, didengarkan. Kalau ada yang perlu dicatat, bisa dicatat. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam penggunaan. Baik. Apa yang kamu mulai tadi? Yang kamu lihat dalam video apa saja? Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Ayo semuanya, rantai makanan adalah Adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. ya, baik, tadi sudah di video. Nah, ini Pak Guru punya lagu ekosistem. Pagi-pagi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi bubuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Mana di mana pagi-pagi saya dimakan oleh tikus. On. Ayo. Kelompok 1 sebelah sana, ayo dibagi. Ayo cepat. Ayo. Kelompok 1 sini, ayo. Kelompok sini mejanya ditata. Ayo, Bon, ditata, ayo. Bon. Kelompok 1 mana? Kelompok 1.
Jika ada kesulitan silakan bertanya. Dan kita sepakati untuk diskusi dikasih waktu berapa? 10 menit cukup ya? Ada kesulitan nggak? Ada. Ayo coba. Itu kan ada petunjuknya, dibaca dulu, oke? Kemudian soalnya dipahami. Nah, bisa diskusikan. Tanya sama teman-temannya. Oke. Silakan tadi yang belum paham ketika melihat video belum paham, praktek di depan kelas belum paham, kalian bisa cari materi referensi di bahan ajar yang telah Pak Guru berikan. Setiap kelompok melakukan presentasi 3-5 menit. Nanti kelompok lain dapat memberikan pendapat atau tanggapan atau pertanyaan. Oke. Nah, silakan untuk kelompok mana yang sudah siap dulu. Silakan bisa maju, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Jadi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang materi makanan. Jadi kami akan menjelaskan tentang diskusi kami tentang Kenalan dulu. ulat itu adalah konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Yang keempat ada elang. Burung elang adalah konsumen tingkat 5 atau konsumen tersier. Yang kelima ada jamur. Jamur adalah jenis komposter atau pengurai. Jika maka tanaman padi terganggu akibatnya tikus, maka tanaman padi akan terganggu akibat banyaknya tikus dan hama. Yang kedua ada pada rantai makanan di sawah yang terdiri dari padi, timus, ular, dan burung elang, jumlah populasi tikus berkurang karena diburu oleh para petani. Bagaimana dampak pastinya terhadap padi dan tikus? Tanaman padi akan terhindar dari hama tikus yang dapat merusak tanaman padi sejak fase semi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah rantai makanan. Dalam diskusi ini kami mempelajari bagaimana makhluk hidup saling berhubungan dengan sebuah rantai makanan. Kami dari kelompok 3 perkenalkan anggota kami, saya Leha, Irfan, Yogi, Aldi, Nano, Vita, dan Bunda. Kami akan baik dari penjelasan kelompok kami, apakah ada tanggapan? Silakan. Oh iya, Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Pertanyaannya, tadi ada ekosistem sawah, di situ ada katak. Katak itu sebagai apa? Jika katak berkurang karena diburu, apa yang terjadi dengan belalang? Katak sebagai konsumen tingkat 2 atau sebagai konsumen sekunder. Ketika katak diburu, belalang akan semakin banyak dan padi akan menjadi rusak. Baik, apakah sudah puas? Puas. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya sedikit ya. Tadi untuk kelompok 1 tadi produsen. Kenapa disebut produsen? Karena produsen itu dapat membuat makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Jadi
kedua tadi tentang jumlah apa tadi pertanyaannya? Jumlah bagaimana ular keadaan ular jika Petani dan ular jika tikus diburu oleh para petani. ya jika tikus diburu oleh petani berarti kan tikusnya berkurang. Tikus itu makan apa? Makan produsen, berarti makan padi. Ketika tikusnya tidak ada, hamanya tidak ada, berarti padi itu akan tumbuh dengan normal. Oke. Nah, apa yang terjadi di konsumen berikutnya setelah tikus? Berarti ular. Apa yang terjadi dengan ular? Ular pasti akan terganggu karena apa? Karena populasi tikus sudah sedikit berkurang, maka populasi yang di atasnya juga kan berkurang karena makanan yang mereka peroleh itu juga berkurang. Kemudian yang terakhir produsen itu berasal dari bisa tumbuhan, bisa dari fitoplankton. Kemudian konsumen kita satu ini adalah hewan herbivora, hewan yang konsumennya ini bisa disebut sebagai konsumen pertama sebagai hewan pemakan tumbuhan. Kemudian konsumen kedua ini memakan hewan konsumen satu. Konsumen kalau untuk kelompokan di berikutnya, kita tolong anak yang belum berpendapat nanti bisa utarakan pendapatnya, nggak usah malu-malu. Baik, sebelum di kegiatan akhir, kita di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang simbiosis atau hubungan antara makhluk hidup. Ada yang sudah tahu apa itu simbiosis? Ada yang tahu, ada yang belum. Jadi untuk pertemuan berikutnya, minta tolong materinya disiapkan, oke, agar nanti ketika pas pembelajaran kalian tuh lebih mudah memahami materi. Pada Pak Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Terima kasih. Kami ya. Alhamdulillah begitu Pak. Pak saya seperti itu. Iya, saya sangat senang sekali bahwa proses pembelajaran sangat senang sekali
verifikasi itu yang ternyata tidak hanya sekedar konten kemudian proses yang tidak hanya itu ya, ternyata juga menuju pada sosial emosional anak Indonesia. Oke Pak Ajo, saya melihat secara pengamatan saya bahwa anak-anak sudah antusias, juga semua sudah dilakukan dan anak-anak dari Pak Ajo sudah mereka lakukan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu menjadi satu kesepakatan Pak Ajo, bahwa di dalam kegiatan pembelajaran ini kan harus ada seleksi ya. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa sudah menanyakan materinya, kemudian apakah ada kesulitan gitu. Kira-kira refleksi untuk Pak Ajo sendiri seperti apa? Kalau refleksi saya ya tadi yang perlu saya benahi itu dalam berkelompok ini mungkin masih terlalu besar Pak ya. Ada 6 sampai 7 anak itu kan kelompok masih terlalu besar. Mungkin untuk kedepannya saya perkecil lagi biar anak-anak yang kurang komunikatif, masih pasif ini nanti bisa muncul ide-ide ketika dikelompokkan kecil nanti mungkin kan bisa muncul idenya itu untuk refleksi dari saya untuk anak-anak mungkin seperti itu. Kemudian kalau untuk kegiatan pembelajaran mungkin saya akan lebih dalam pengondisian kelas mungkin hari ini kalau menurut saya ini masih kurang, nanti akan saya tingkatkan. Saya tertarik sekali dengan adanya kesepakatan kelas karena tidak semua guru itu selalu menyampaikan itu. Biasanya secara konvensional datang memberikan tujuan pembelajaran gitu ya. Sehingga ketika ada kesepakatan kelas tadi yang saya lihat paling tidak anak-anak itu memahami ya, karena disepakati bersama sehingga ketika melanggar mereka akan merasa bersalah. Oke, tadi saya senang sekali Pak Ajo tentang kelompok yang terlalu besar itu memang perlu nanti disepakati Pak. Kemudian terakhir Pak Ajo, tindak lanjutnya apa yang akan dilaksanakan? Tindak lanjut dalam pembelajaran ini. Yang pertama tadi sudah saya evaluasi bahwa mungkin masih ada beberapa anak yang perlu ada mungkin semacam remedial. Kalau saya lakukan remedial, kemudian yang anak-anak yang sudah menunjukkan prestasi sudah dengan tujuan belajar nanti akan saya kasih pengayaan Pak. Oh iya, itu perlu sekali tentunya remedial pengayaan penting sekali karena paling tidak materi yang sudah disampaikan itu kurangnya anak itu betul-betul sudah mau membawa materi, apa ya hasilnya gitu ya. Mungkin hanya beberapa ini tuh yang remedi setelah saya tadi adakan kuisis tadi untuk memperbaiki pembelajaran, untuk evaluasi formatif kan untuk mengevaluasi pembelajaran itu masih ada beberapa ini tadi kan sudah pakai kuisis itu kan di situ kan sudah tersimpan rata-ratanya, terus anak-anak yang belum saya saja saya cek kok hanya sedikit yang perlu remedial untuk yang kebanyakan sudah kebanyakan. Ya, yang jelas dengan adanya asesmen dengan kuis tadi, saya melihat bahwa anak-anak itu sudah memahami, yang penting memahami materi yang disampaikan. Kemudian saya melihat anak-anak mengerjakan dari 19 anak sudah mengerjakan semua, ya. Dan kemudian rata-ratanya yang disampaikan Pak Ajo tadi secara analisis itu sudah mengetahui semuanya, jadi tidak perlu remedi, namun pengayaan itu penting sekali karena untuk mengadopsi semuanya dalam kelas itu. Biar tujuan belajar ini bisa tercapai semua untuk semua. Betul. Oke Pak Ajo, terima kasih. Kegiatan hari ini lancar ya dari awal pertengahan sampai akhir ini, dan harapan kami ya kedepannya akan lebih baik lagi ya, ada yang kurang gitu. Terima kasih juga Pak tadi sudah mendampingi saya. Saya juga mohon maaf apabila saya dalam proses pembelajaran itu masih banyak kekurangan yang jelas memang untuk koreksi saya sendiri, dan insya Allah akan saya tingkatkan lagi. Oke, terima kasih Pak Ajo. Selamat sampai jumpa lain waktu.